Oke, kita lanjut ya. Ya, ini kita sudah masuk di sesi ketiga. Sesi ketiga ini sesinya Pak Rinto. Pak Rinto sudah siap nih. Ya, Rinto rekan kita yang beliau ekspertis di bidang Lean ya, Lean System. Ya, sekarang jadi RPP. Nah, nanti Pak Rinto akan memaparkan ya bagaimana peran kita sebagai HRBP ya. Meskipun di perusahaan teman-teman nggak ada RPP-nya sendiri, karena kalau misalnya ada kan perusahaan yang ada RPP, ada HR, ada RPP ya. Tapi kita bisa ambil ilmunya untuk kita bisa terapkan ya, meskipun hanya HR saja. Oke, silakan lanjut langsung Pak Rinto bisa share materi. Baik, terima kasih Pak Ferry, terima kasih rekan-rekan HRBP Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, siang. Senang sekali saya bisa join di HR Outlook 2023 ini di HRBP Indonesia. Tadi pemateri awal dari Pak Wing dan Mas Ru tadi luar biasa. Bagaimana kita membuat strategik utama, karena memang strategik utama itu sangat luar biasa bagi kita untuk melakukan bagaimana how to sebagai seorang HRBP, seorang SR ke depannya dalam sesuai dengan tema tagline-nya, yaitu dari Pak Ferry sendiri, yaitu bagaimana kita strategik HR dalam menghadapi masa resesi, katanya resesi, tapi paradigma itu nanti bisa menjadi aware kita next-nya, supaya kita bisa paham, oh ya kita mau seperti apa sih, kita melakukan seperti apa, dan segala macam. Tadi banyak bicara tentang makro, teman-teman sekalian, makro, strategik utama dari para pembicara sebelumnya. Saya kali ini ke bagian mikronya nih teman-teman, mikronya bagaimana strategi kita lebih simpel lagi di lapangan dalam menghadapi 2023 ini, yang kita ambil peluangnya di zaman resesi. Kita nggak mengenal resesi kali ini, kita ambil peluang dari situ, menangkap peluang sebagai seorang SR. Bagaimana kita nangkap sehingga company yang yang tempat teman-teman saat ini bekerja, atau saat ini teman-teman yang sedang menjadi konsultan di SR ini bisa mengambil satu benefit baru sebagai SR seperti apa. Oke, kita langsung aja. Ini sekilas tentang saya. Kayaknya saya nggak perlu banyak panjang lebar di sini. Yang jelas saya saat ini bergabung di sebuah perusahaan multinational company, yaitu Platinum Equity, dan saya untuk pegang di region Indonesia. Seperti itu teman-teman sekalian. Oke, nah saya akan bicara di 50 menit ini ada 7 strategik HRBP dalam menghadapi katanya masuk masa resesi ini. Sebenarnya resesi sudah kita rasakan saat masuk COVID-19 kemarin. Resesi luar biasa, di mana perusahaan harus membuat strategik baru, perusahaan harus membuat strategi planning baru, perusahaan harus bagaimana how to-nya kita nih bisa tetap survive menghadapi situasi itu. Tadi para speaker sebelumnya sudah menjelaskan banyak. Nah, ini saya coba ke mikronya, strategi ke teman-teman bagaimana kita tetap berjalan. Sebenarnya strategik yang saya buat ini strategik sejak tahun 2020 kami buat saat menghadapi COVID-19, dan masih sangat efektif. Bahkan kita tetap optimistik dengan strategic time frame yang kita buat 5 tahun ke depan ini, dari 2020 ini bisa jadi suatu pedoman kita lebih baik. Kita tinggal nambahkan saja. Ini saya coba berbagi sharing ke teman-teman bagaimana strategik ini. Yaitu pertama saya akan bahas ke teman-teman mengenai transparan. Bagaimana seorang SR kita harus transparan. Transparan itu siapa aja. Terus kedua, karena kita menghadapi zaman teman-teman generasi Z, generasi milenial kata orang, kita perlu ada satu program GEI. Karena di generasi-generasi yang teman-teman X dan Z ini, generasi ini generasi yang perlu kita develop di sini agar mereka bisa memberikan suatu aurora baru bagi kita di lingkup SR. Lalu era SR new model seperti apa sih ya pengembangannya? Lalu kita mengembangkan talent mining yang sudah banyak digembor-gemborin. Talent mining seperti apa? Lalu empowerment manager program. Kenapa saya sebut empower manager program? Karena
ternyata kebanyakan kita fokus di leadership. Manajer sering ketinggalan. Banyak manajer yang ketinggalan dibanding leader-leader yang lainnya. Nah, ini kita coba namakan Empower Manager Program, lalu kita bentuk Kaizen sedikit-sedikit, dan bagaimana untuk menjalankan ini kita tutup dengan SR 4.0. Dalam arti SR 4.0 adalah kita bisa fokus bekerja di 1 sampai 6, biarkan administrasi bekerja dengan sendiri. Oke, kita lanjut aja teman-teman ke poin pertama, seperti apa sih transparan yang diharapkan di era strategi menghadapi masa krisis, masa resesi ini seperti apa? Intinya ada 5 poin teman-teman yang bisa saya share di sini. Itu pertama mengenai promote, kita harus promote candidness among employee. Jadi kita kembangkan, kita berikan suatu nilai lebih pada karyawan, kita promote karyawan yang ada, kita share ke semua pekerjaan agar kita bisa mendapatkan Ini Sago, kamu mau nggak Sakohun? Oke, mungkin ada yang bicara. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Kita promote, jadi kita lakukan promote semuanya sehingga karyawan ini bisa menjadi suatu aurora baru bagi mereka. Lalu yang kedua, open. Kita open terhadap bad news atau segala macam. Kita minta, kita libatkan organisasi, baik yang kecil atau dari yang lini bawah sampai lini atas, untuk mereka open, transparan, bad news. Kita sama-sama buka solusi seperti apa. Harapannya bukannya kita bad news ini buat menjadi mereka, wah kita saat ini sedang rugi, perusahaan karyawan harus menghemat segala macam. Bukan di situ kita ajak mereka untuk menyatakan bad news, tapi oke, kondisi perusahaan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita melakukan proses seperti ini. Nah, kita minta bagaimana organisasi bergerak sama-sama dengan satu tujuan agar yang tidak baik-baik saja menjadi kita bisa berjalan di yang luar biasa di kondisi yang tidak baik-baik saja. Seperti itu. Ada tipsnya nanti saya jelaskan di sisi yang step berikutnya. Lalu di creation, ini penting, praktis di creation, kebijaksanaan dalam memberikan pemaparan terhadap employee agar kita bisa transparan lagi. Provide information, sering kadang-kadang provide information ini karyawan tidak bisa mendapatkan dengan baik. Para SR tolong perhatikan kembali, karena provide information memberikan mereka lebih baik, serta communication. Communication channel harus dibuka lebih banyak, sehingga interaksi dari karyawan dengan perusahaan bisa lebih baik lagi, bisa kita dapatkan suatu aurora baru. Ini bentuk transparan yang sederhana. Lalu bagaimana kita membentuk ini, teman-teman? Sebelum masuk ke strategik lebih dalam, kita coba bedah dulu dengan konsep DEI, Diversity, Equity, Inclusive. Ini penting banget bagi kita para SR yang saat ini mengalami di dunia era generasi Z, mau menuju ke generasi Alpha sebentar lagi. Ini penting banget program ini kita jalankan di perusahaan kita. Kenapa? Karena program ini yang mereka generasi-generasi yang saat ini, generasi zaman now saat ini, mereka tidak banyak mendapatkan ini karena terjadinya distraksi, terjadinya ya hal-hal yang tidak memungkinkan mereka untuk mempelajari lebih dalam terkait humanity lebih baik. Nah, makanya kita perlu ada program ini, teman-teman jalankan di company-nya supaya bisa ketemu aurora baru. Karena kenapa? Perbedaan itu pasti banyak, lalu akses opportunity dan support pasti akan terjadi, lalu inklusif juga jenis improvement, engagement, dan acceptance dari employee bisa dapat terjadi. Oke, nah bagaimana kita membuat GI ini di tempat pekerjaan kita? Saya ada tips praktis yang saya sudah jalankan dengan kita membuat konsep sederhana ini, kita dapat membangun aurora baru. Karyawan bisa lebih, mereka dapatkan rasa ingin memilikinya, sense of belonging-nya dapat. Jadi rasa itu dapat sehingga mereka menciptakan aura baru, semangat baru dalam bekerja yang lebih baik lagi. Oke,
Padahal kita hanya menawarkan satu bentuk konsep yang sederhana. Oke, di diversity bagaimana kita memberikan penerangan kepada mereka, teman-teman sudah paham semua untuk ini, bagaimana tetap terhadap gender, jenis kelamin, disability, umur, segala macam ini, mereka harus bagaimana memahami ini lebih baik lagi, sehingga perbedaan-perbedaan ini bukan menjadi hambatan mereka dalam mereka melakukan sosialisasi, melakukan aktivitas dalam produktivitas dan efisiensi dalam bekerja, seperti itu. Lalu yang kedua, equality. Equality bagaimana kita treating everyone, giving everyone some regardless, dan lain-lainnya, terkait juga bagaimana mereka melihat dari neutrality, color blindness, denies negatif, dan historicalism, pro-bias, dan lain-lain menjadi lebih baik lagi. Equity juga sama, bagaimana kita bisa berinteraksi tanpa hal yang baik. Oke. Nah, bagaimana implementasikannya? Gampang, teman-teman. Implementasikan DEI ini dalam industri teman-teman ada 5 hal. Yang pertama, bagaimana kita menciptakan employee engagement and belonging. Bikinnya suatu program training atau segala macam yang lebih baik lagi. Lalu kita melakukan DEI education training, workforce recruitment, hati-hati. Ini banyak banget terjadi di workforce recruitment, teman-teman sering mencantumkan DEI yang seharusnya tidak boleh kita cantumkan, dan ini akan mengganggu di generasi yang sekarang ini. Contoh, teman-teman memasukkan di dalam proses rekrutmen umur di maksimum 35 tahun, that's 8, masuk DEI. Jenis kelamin diprioritaskan laki-laki atau wanita, that's DEI. Oke. Terus Anda masukkan lagi ke dalamnya itu, di dalam proses rekrutmen itu Anda tidak langsung juga, karena ada beberapa harus Muslim. Itu masuk ke diversity, equity, and inclusive, sama. Terus ada lagi yang masukkan juga di situ pengalaman nggak masalah, tapi fresh diprioritas yang sudah pengalaman sekian tahun. Itu dia. Pak, kita langsung seperti apa kalau mau masukkan rekrutmen seperti itu ya? Kita cantumkan secara umum batasannya tanpa masukkan unsur DI tadi. Sehingga generasi-generasi yang akan kita tarik untuk dalam proses rekrutmen di era generasi milenial ini, generasi Z apa nanti akan kita masukin, itu mereka merasa lebih nyaman. Oh, nih perusahaan asik nih, nggak memandang sesuatu, dia memberikan kita suatu spirit baru. Banyak iklan-iklan yang sudah menuju ke sana terkait workforce recruitment. Internal talent review development juga sama, ini penting teman-teman, jangan sampai Anda unsur dia ini masuk, mulai rubah, karena strategik ini penting banget buat next ke depan kita lebih baik. Analytic reporting ini juga sama, terkait ini banyak banget juga unsur DI dalam sini. Kita sudah mulai memilah-milah lagi, kita sudah mulai membuka lagi. Jangan puas terhadap kondisi SR yang sekarang administratifnya udah lancar, udah santai, gampang. Ngapain lagi saya harus lakukan ini. Kita harus lihat improve saat ini mau seperti apa. Seperti itu. Ini penting karena kita masuki era yang berbeda. Oke, ini contoh bagaimana saya nerapin proses DI di company kami. Oke. Kami melakukan nggak training in class. Jadi kami akan bikin booth, di mana booth ini melakukan edukasi ke mereka. Mereka suruh menyelesaikan puzzle atau apapun segala macam. Kita bikin suatu perlombaan ini. Dari sini mereka kita kasih insight, maksudnya permainan ini adalah seperti ini, maksudnya adalah seperti ini. Kita kasih ke mereka satu kartu gift, kartu untuk memenuhi stiker-stiker senyum terhadap program tersebut, ya kan? Lalu mereka dari booth ini sudah dapat, kita kasih tempel, mereka berikutnya yang menang mendapatkan stiker tertentu, nilai jumlah tertentu, mereka akan dapatkan hadiah. Ini salah satu bentuk simpel sih dari Inclusive Week. Setelah itu ending acara tetap kita kasih brief ke mereka, training secara kilas tentang bagaimana kita menghadapi DEI yang lebih baik lagi. Karena mereka sudah dapat insight di awal, lalu kita masukin training cuma hanya untuk berbagi, sharing, dan diskusi ke mereka sehingga mereka lebih open lagi. Karena memang kita menghadapi adalah generasi Z, generasi milenial yang mau tidak mau kita harus berubah pandangan konsepnya, sehingga karena energiknya mereka kita butuhkan saat ini. Company butuh mereka, karena kita bongkar sedikit di sini, mereka bisa memberikan kontribusi bagaimana kita menghadapi masuk
era resesi atau era yang sedang tidak baik-baik saja, kita bisa tetap survive. Seperti itu. Oke, itu kedua. Nah, setelah kita melakukan itu, tadi kita udah transparan, kita melakukan transparan, terus kita melakukan DA program. Nah, yang kita lakukan berikutnya adalah kita mulai develop deh the new HR model. Seperti apa the new HR model? Nah, simpel sebenarnya teman-teman, paling sudah banyak yang pelajari tentang Lean SR. Lean SR seperti apa sih? Nah, oke. Lean on Human Resource sebenarnya gampang, teman-teman. Kalau teman-teman pernah membaca buku Toyota Way, tapi biasanya jarang orang mau baca, tebel banget sih, ngapain sih, intinya kayak gini, ribetin SR. SR ya administrasi, ya saya training kelar. No. SR adalah apalagi ini teman-teman sudah menciptakan SRBP, Human Resource Business Partner. Bagaimana SR bisa terlibat langsung dalam bisnis partner company? Bagaimana SR bisa terjun langsung? Saat ini kan tadi seperti pembicara sebelumnya, ada yang menanya sebelumnya, wah ribet amat ya. SR sudah bikin strategi, visi misi segala macam, minta bantuan SR segala macam. That's the challenge. Karena SR sekarang yang dibutuhkan adalah sebagai business partner. Bagaimana kita menggandeng semua organisasi, kita sebagai as a facilitator, we are as a consultant, we are as a guide mereka untuk lebih baik lagi. Simpel, di dalam Toyota Way menyatakan dalam piramidnya, piramid the 4P Toyota Way ada proses yang unik, yaitu pertama tentang filosofi, proses, people and partner and problem solving. Oke, peran SR ada di piramid kedua. Bagaimana adalah menciptakan people and partner. Respect, challenge, and grow them. This pentingnya. Grow them dengan bulat the philosophy, respect and develop your team, respect develop untuk your supplier juga. Jadi saat ini kita udah mulai ngembangin gak hanya company tapi ke tier 1, 2, 3 kita juga harus kita pikirkan bagaimana kita bisa grow up bareng, bisa menjadi satu one community atau satu kalau dalam suatu produsen kayak Apple begitu, satu platform semuanya itu dapat seperti itu dalam satu way, satu jalan. Nah, peran SBP seperti apa sih di sini? Simple teman-teman. Perannya bagaimana kita bisa merespek, men-challenge, grow dan lebih baik. Biarkan organisasi di bawah bekerja sendiri. Terus terang membangun ini simple. Hanya butuh effort kita saat ini lebih besar. Anda perlu bangun menciptakan ini antara 6 sampai bulan, 6 sampai dengan 1 tahun untuk grow them semua organisasi untuk Anda nanti bisa rasakan 2 tahun ke depan. Saat ini saya sudah merasakan setelah kita membuat strategi segala macam di 2020, kita jalin 2021, 2022, yang mau masuk ke 2023 yang katanya pendengar itu. Setelah kita menjalankan dengan ini, organisasi sudah berjalan dengan baik. Yang ada apa? Pada level C, pada level B, sekarang mereka hanya memikirkan bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada customer. Wow, this is our new concept ke mereka dan saat ini pun customer sudah happy untuk kita sebagai mitra mereka dalam berbisnis seperti itu. Walaupun kondisi lagi ini segala macam, tapi kita menjadi satu priority utama bagi mereka untuk bisa memproduksi barang mereka lebih baik lagi seperti itu. Bagaimana caranya seorang SVP di sini adalah ini konsep awal saya bagaimana menerapkan namanya abnormality management. Kenapa abnormality management? Karena kita ingin membangun bahwa suatu ide itu nggak hanya selalu dari atasan. Satu gagasan untuk perubahan itu nggak hanya selalu dari level C dan level B. Tapi kita membuat bagaimana mereka dalam satu circle bersama-sama semuanya dari bawah, atas, samping, kiri, depan, belakang semuanya sama-sama melakukan how to implementation, how to make the new culture mindset dulu sehingga dapatlah suatu aurora baru membentuk kita mau seperti apa. Nah, di sini peran SRB itu penting. Setelah tadi kita membuka dari transparan, lalu kita melakukan dari transparan itu kita melakukan namanya tadi dengan DI program, termasuk sekarang bagaimana culture mindset mereka kita rubah, konsepnya seperti apa, respect people, respect team,
Saya sering bunyi tagline seperti itu, with full optimistic and full passionate with the new challenge in our new organization like that. Bagaimana? Simpel sih teman-teman. Kalau teman-teman pernah baca ini, saya coba gabungin Lean SR dengan konsepnya Kotler. Karena konsep Kotler dalam memanage change ini unik. Kalau teman-teman pernah baca buku Kotler, saya coba menggabungkan, kawinkan konsepnya dan nyata masuk juga. Bagaimana sih kita membuat perubahan yang lebih baik di zaman era yang sudah kadang lagi seperti kayak gini, krisis dengan terkait dengan kesehatan, nanti krisis apa, bagaimana kita membangun perubahan lebih baik lagi untuk suatu circle yang abnormality management yang luar biasa sehingga organisasi bisa bertahan lebih langgeng, lebih baik lagi di era itu. Memang tidak bisa 100% perfect, tapi sebenarnya kita udah bisa mengantisipasi basic dasar utama kita dalam membangun new management change ini lewat Lean SR. Pertama, kita membangun namanya rasa urgency, lalu kita bentuk koalisi yang kuat, membuat visi, untuk menciptakan iklim perubahan yang baru. Setelah ini kita telah bangun konsep tadi, lalu kita mengkomunikasikan visi kita, berdayakan orang lain sebagai kepanjangan tangan kita, karena ingat SRBP as a fasilitator, as a konsultan, untuk kita dorong mereka untuk memberdayakan orang lain. Udah kita berdayakan orang lain, simpel kerja SR itu. Kita bantu strategik berikutnya kepada bisnis partner yang berikutnya seperti apa. Setelah itu kita bangun, rencanakan, ciptakan kemenangan jangka pendek mereka. Ini saya pakai konsep Kaizen, nanti saya terangkan Kaizen seperti apa, lalu konsolidasi perbaikan mau seperti apa, lalu Anda jangan lupa lembagakan perubahan seperti apa. Ini basic dasar utama dalam membangun dasarnya seperti apa, kita gunakan seperti apa dalam konsep manajemen the change dari Kotler X-Step ini. Nah, sebelum masuk lebih dalam, bagaimana membangun dari abnormality management tersebut, yang dilakukan oleh teman-teman adalah kita bangun dulu pilarnya. Pilarnya mau seperti apa nih teman-teman? Pilar organisasi perubahan yang lebih baik lagi. Seperti apa? Ini contoh pilar yang saya lakukan untuk kita time frame. Kita 5 tahun ke depan, kita starting dari 2020 sampai dengan 2025, dengan kita memperhitungkan konsep segala macam, dan terlalah pas gitu dengan konsep yang ada sekarang. Kita bukan peramal, tapi kita melihat forecasting dari sisi kiri kanan atas depan belakang. Jangan lupa dari environment, sociability, government itu penting banget. ESG itu jadi suatu patokan kita ke depan mau seperti apa teman-teman. Oke, yang kita lakukan bagaimana kita seorang SR menjadi Lean World Class SR yang berbeda. Apa yang kita lakukan untuk membangun ini semua? Kita butuh people involvement. Nggak ada, never leave anyone behind. Jangan sampai mereka kita tinggalin, kita libatkan terus mereka dalam fungsi organisasi seperti apa. Nah, sebelum menuju ke sana kita bikin fondasi teman-teman. Fondasinya dari mulai people transformation cycle, dari mana kita mulai proses mapping lagi, leadership development program, leading focus, transformation. Setelah itu bikin fondasi buat di organisasi kita dengan 5S ya. 5S teman-teman pasti paham seperti apa. Lalu visual management system dan compliance and sustainability. Ini pilar TPM pilar, FI pilar, people pilar, dan technology pilar. Saya akan banyak sedikit sharing di sini tentang people pilar. Oke, bagaimana membentuk people pilar ini? Saya membuat ada 4 leveling. Pertama, yang kita lakukan adalah create capability building team dulu gimana. Lalu kita create communication excellent, kita create empowerment excellent, lalu kita create company menjadi excellent seperti apa. Tidak bisa 100%, tapi prosesnya berjalan dengan baik sehingga kita bisa menjadikan lebih baik lagi. Kita gabungin konsep Toyota Kata dengan Kotler. Kita lihat proses mapping karyawan, dari mulai proses denial ke resistance, explore, sampai akhir karyawan semua bisa menjadi buy-in atau komitmen. Makanya seperti apa teman-teman? Ini saya share ke teman-teman mindset program culture change-nya untuk booster kita di era saat ini, yaitu communication program. Kita buat medianya berupa people profiling, content, language, dan media. Lalu di learning ada people profiling, maturity journey, and activity seperti apa,
Lalu di coaching program, jangan sama profiling paling penting karena ini ada dasar kita stepnya. Lalu maturity journey seperti apa. Oke, ini konsep yang saya berikan. Konsepnya seperti apa? Ini konsep dari Kotler. Oke, langkah pendahuluan seperti apa? Teman-teman di sini yang jalan perang langkah paling penting dalam membuat managing change system yaitu pertama yaitu kita lakukan dulu validasi emosional profiling semua karyawan saat ini gimana. Toolsnya banyak, teman-teman bisa pakai DSC, bisa pakai MBTI dan segala macam, beres. Lalu setelah ini selesai, profiling dapat, kita mulai nanti leveling yang tadi, yaitu yang denial, resistant, explore, buy-in, dan commitment ini. Setelah itu, teman-teman harus buat readiness level index. Readiness level assessment seperti apa. Saat ini company kita pakai apa? Pakai pendekatan 4V aja beres. Lalu personality DSC using DSC style, kita bikin breakdown-nya untuk mindset change program berdasarkan DISC ini, sorry. Lalu kita bikin LSI-nya, lifestyle inventory-nya, BDQ-nya, engagement mereka dengan konsep Gallup Q12 survey. Ini contoh dari saya, teman-teman bisa memakai tools lain, bebas. Tools ini banyak, teman-teman tinggal lihat aja bagaimana how to-nya, simple. Tapi yang jelas tools ini para berbayar semua. Ya, kalau yang gratisan pasti ada batasannya. Kalau berbayar kita akan mendapatkan benefit yang lebih. Itu sih, teman-teman. Oke, ini how to step-nya. Teman-teman nanti bisa baca, saya nggak bisa terangin karena terbatas waktu. Ini program mindset change program. Ini saya coba share ke teman-teman seperti apa, how to win-nya dan segala macam, cara mengevaluasinya gimana, gampang. Sesi ini, soalnya kalau bedah ini kita bisa 3 hari, nggak apa-apa, tapi ini saya kasih gambaran frame-nya biar teman-teman bisa mempelajari dengan baik. Ini bagaimana cara communication ini seperti communication fokus, kontennya kita mau ngapain, activities, evaluation, dan lain-lain. Ini dalam communication juga, dari tadi kan langkah 1 sampai dengan 4, terus langkah 5 sampai dengan 8 seperti apa. Lalu learning program kita mau seperti apa prosesnya, ya kan teman-teman. Di mana saya dalam Kreka Agency ini, kita tetap pakai Readiness Level Index, DISC, LEC, Grow, SBA Question, dan lain-lain. Saya tetap pakai itu. Lalu learning program, teman-teman mau seperti apa, ini tips praktis saya sharing coba. Jangan lupa ada coaching. Program coaching ini kita libatkan manajer, teman-teman, karena manajer sangat-sangat jarang banget libatkan dalam hal saat eksekusi di lapangan. Dia cuma jadi penonton, maka kita banyak libatkan mereka. Communication content, mau seperti apa, dan terus communication kick off saat kita melakukan sebelum managing change berlangsung. Ini juga sama, seperti itu. Ini tools saya kasih semua teman-teman, tinggal teman-teman bedah sendiri atau mau dibedah oleh HRBP Indonesia, silakan. Saya siap untuk speaker kembali. Oke, kemudian setelah poin 3 selesai, teman-teman langsung buat talent mining. Talent mining ini teman-teman udah banyak lah pasti belajar. Ini tren dari tahun 2019 ya kalau nggak salah. Talent mining ini fokusnya adalah bagaimana open job vacancy sesuai yang dibutuhkan. Lalu kita maksimalkan talent pool organisasi seperti apa. Simpel sih bentuknya dari talent mining ini yang menjadi fokus teman-teman dari maximize your talent pool. Kita lihat 4 hal ya, dari jobs-nya, bagaimana proses job interview teman-teman, pengembang karir dan human resource. Sebelum Anda memaksimalkan talent pool dari organisasi Anda yang Anda. Nah, talent pool kalau secara framework simpel. Ini framework yang saya lakukan saat ini untuk framework 5 tahun ke depan, teman-teman. Di mana fokusnya adalah kita lihat work outcome-nya seperti apa, knowledge and skill-nya, lalu activities, contribution, dan individual keys. Ini nggak jauh-jauh tadi dari Lean SR. Intinya gitu, nggak jauh-jauh dari sana, di mana dalam Rapid Empowerment Roadmap-nya, ini saya sering menyebutkan nama the culture, clarity, capability, focus, vision, dan result-nya seperti apa. Dan ini akan repeat kembali terus-menerus, di mana dalam seperti ini bagaimana kita lakukan ini framework-nya. Framework ini
sebagai dasar utama kita dalam mendrive organisasi agar agar konsepnya framework nggak jauh-jauh banget, karena penting framework dibuat untuk kita bisa next step untuk membuat detail-detail sistem untuk pengembangannya seperti apa, SOP-nya seperti apa, seperti itu. Oke. Nah, saat membuka open job vacancy April ini yang perlu kita gunakan. Yang jelas teman-teman bikin simpel aja sih untuk ini, nggak panjang lebar, yaitu bagaimana proses teman-teman di review kembali dari mulai apply, assess, interview, offering letter, welcome, Anda lihat time frame-nya, Anda lihat lead time-nya berapa lama, dilihat. Kalau terlalu lama, potong. Yang selama ini ribet, lama banget. Kasihan interviewernya, begitu kita kepanjangan, akhirnya kita nggak dapat calon yang kita dapetin. Calonnya kabur. Nyesel. Umur hidup. Nyesel. Akhirnya cari yang second grade deh. Yang gitu kan. Nah, mulai kita lihat lead time ini. Udah oke belum? Udah dapat belum? Sudah diperpendek belum? Ya kan? Biasanya semua proses rekrutmen yang ada 85% prosesnya panjang. Butuh sampai dengan satu proses untuk rekrut seorang supervisor aja. Yang simpel itu butuh sampai dengan 1 bulan rangkaiannya. Amazing. Di company kami sempat seperti itu. Saya pangkas semuanya dari mulai level atas, level bawah sampai atas. Bahkan sekarang untuk kami untuk merekrut level C, kami hanya butuh waktu 2 kali 24 jam dia dapat hasil. Seperti itu. Agar kita bisa dapat competitiveness kandidat lebih baik lagi. Oke, udah mulai teman-teman bedah ini juga. Next. Nah, masuk poin 5 sudah. Simpel aja. Empowerment Manager Program. Kenapa saya ambil Empowerment Manager Program? Karena ini teman-teman. Benar juga survei dari Forbes menyatakan 58%, 58% manajer mengatakan mereka nggak pernah terima sedikit pun tentang manajemen training. Oke, bedah teman-teman, silakan saat ini. Benar nggak sih apa yang dikatakan Forbes? Saya cek, ya benar. Fokus mereka seperti apa? Mereka sebagai manajer mau ngapain segala macam, mereka hanya berdasarkan lebih banyak kepada background experience mereka aja. Pengalaman mereka, sepengalaman saya begini loh, kamu harus lakukan begini, gini. Nah, dapat nggak? Apa yang dikeluhkan tadi teman-teman di pasal sebelumnya dengan menaikkan ke speaker terjadi, teman-teman. Aduh, bikin visi misi ya, terasa dikit lama, mau ngapain ya? Saya tanya supervisor, akhirnya manajemen base supervisor. Yes. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Oh, ya ini. Karena mereka nggak bisa menemukan any manajemen training yang mereka dapetin. Lalu, how to? Bagaimana create mereka, teman-teman? Leadership Empowerment Manager Program, simple. Ini salah satu bentuk yang saya lakukan saat ini. Angkanya ada 5 sebenarnya, tapi saya bilang dari level 0. Take over dulu. Kita lihat step in-nya teman-teman. Koreknya saat mereka melakukan encouragement di departemen seperti apa, disiplinnya, keep safe afloat-nya seperti apa. Nah, udah dapat kayaknya di sini, bikin create stability dulu. Stabilize mereka, temu gap analisis tersebut, lalu baru kita masuk ke tell. How to ensure the clarity. Saya sebut langkahnya dengan step up. Decide, assign clarity, dan give authority ke mereka. New authority mereka seperti apa. Udah, train mereka, building capability mereka dengan step, kita sebut namanya step decide. Kita teach, prinsipnya seperti apa, demonstrate mereka, certify mereka. Kita bikin certify dalam arti sebagai legitimasi mereka, menjadi kepercayaan mereka lebih, oh yes, I'm a manager beneran, gue dapat building capability sesungguhnya. Lalu kita coach mereka, inspire ownership mereka, ownership wisdom, fokus, dan konsep grow pakai teman-teman. Setelah itu support mereka untuk melakukan apa yang sudah kita buat, kita garis besarin tadi, tinggalin mesar.
step away mereka, kita mentor mereka, facilitate mereka, tinjau dan advise mereka to analyze untuk bagaimana menjadi excellent manufacturing excellent. Jadi butuh lama? Enggak juga, tergantung kita sih lama enggaknya. Seperti itu, teman-teman. Sorry, saya berbicara sedikit belak-belakan karena memang agar kita bisa paham next-nya seperti apa. Oke, nanti kita buka sharing session pertanyaan. Nah, selain kita empower tadi, bentuk juga EQ mereka, teman-teman. Jangan lupa. EQ, emotional quotient mereka saat mereka menjadi manajer, cenderung rata-rata sama sekitar 50% lebih mereka fokusnya adalah kepada emosional mainnya. Wah ini gini nggak bisa nih ini gua pengalaman saya dulu saya waktu sama bos saya begini saya terapkan seperti ini. Oke, bikin framework teman-teman program EQ seperti apa? Increase awareness, soft awareness, soft discovery, soft management dan actualize leadership-nya seperti apa, ya kan? Mereka mentor mereka menjadi self discovery mereka dengan purpose-nya seperti apa? Emotional self mastery-nya seperti apa? Influence mereka, fisika mereka, self confidence mereka, service mereka, ASEAN tadi bagaimana kita menjadi seorang mentor, facilitate, review, and advice kepada mereka. Oke. Masuk step 6. Create organisasinya, abnormality management, gerakan Kaizen. Kalau teman-teman zaman generasi bomber, generasi X ini mengenal, generasi Y mengenal yang namanya dulu itu QCC atau gugus kendali mutu, mirip kayak Kaizen ini. Proses continued improvement next berikutnya agar organisasi berjalan terus. Ini namanya abnormality management. Kita gerakin yang bawah untuk mereka bekerja. Mereka gerakin yang bawah sudah kita konsepkan visi misinya mau gimana arahnya, ya kan? Problemnya udah kita detek pakai value stream mapping, apapun bentuknya, teman-teman mau pakai KPI adalah landasan utama, strategic planning itu utama. Strategic planning banyak cara pakai value stream mapping, pakai strip line, typing, lain-lain itu strategi planning yang buat dari situ bisa ketemu untuk Anda tularkan ke Kaizen. Proses continued improvement seperti apa? Saat Kaizen method, ini proses ini yang dilakukan simple teman-teman. Ada 6 langkah dalam Kaizen yang perlu kita pahami sebagai SR. Kok SR ngapain sampai sini-sini Pak? SR kan fasilitator. Anda suruh bisa menggerakkan ini. Ya kan kita bantu organisasi karena kita sebagai business partner, bantu mereka sebagai lead dalam proses ini. Waduh, kerjaan SR numpuk Pak. Enggak. SR nggak numpuk kerjaan. Kerjaan numpuk SR adalah bagaimana create organisasi. Itu numpuk, Pak. Kalau SR Anda cuma berkutat administrasi, berarti Anda personalia. Kalau SR Anda sudah, saya sudah lakukan training. Trainingnya mau gimana bentuk konsep Anda? Apakah ada sekedar training hanya sekedar menggugurkan kewajiban compliance? Atau sudah membantu ke company? Kalau membantu ke company, ROI-nya gimana? ROTI-nya gimana? Ya kan sudah membantu sampai EAT dan EBIT belum? Anda kalau udah sampai sana, that's the excellent SR. Ya, salah satu ini teman-teman, 6 langkah Kaizen. Pertama, Anda menentukan dulu potensi perbaikan gimana. Tadi sudah punya strategic plan bisnis, masuk di sana Anda. Menganalisa metode yang digunakan saat ini. Terus kita memutuskan original, menyusun rencana penerapan, terapin rencananya, evaluasi metode baru. This is 6 dasar Kaizen. Dalam Kaizen Umbrella, ini tools yang digunakan. Ada customer orientation, CQC circle, TQC, TPM, automation, robotic, dan bla bla lain-lain. SR perlu belajar nggak? Perlu Pak, karena you are as a facilitator, you are as a bagaimana memberikan awareness kepada mereka. Dalam-dalam nggak? Nggak selalu secara teknik dalam kok. Secara konsep strategik dasar aja untuk mendorong mereka lebih baik. Karena secara dalam sudah masuk ke teknis urusannya mereka, ranahnya mereka. Kita cuma fokus simple. Oke. Ini bagaimana kita validate mereka punya Kaizen mereka. Ingat
Satu validate, kita collect semua data mereka, mereka suruh percentage keberhasilan mereka nanti, itu semua segala macam. Anda bisa rangkum semua, berikan ke manajemen. Ini yang dilakukan organisasi saat ini. Organisasi telah melakukan penghematan sekian, produktivitas sekian, segala macam, memberikan kontribusi sekian buat organisasi segala macam. Anda sudah menjadi satu set seorang HRBP sejati. Kenapa? Karena Anda sudah bisa mengurangi beban level C, level B. Mereka harus mikirin apa nih di aktivitas harian. Karena ESA sudah membantu terhadap organisasi excellent-nya, company excellent-nya dengan mendorong mereka lebih baik lagi. Oke, teman-teman. Nah, step terakhir, SR 4.0, teman-teman. Saya nanti mau banyak ngobrol aja tentang teman-teman. Di SR 4.0 yang paling penting di sini adalah Anda sudah mulai ngurangin dengan konsep RPA, Robotic Process dan Automation, ngurangin data-data analitik ini yang Anda harus otak-atik setiap hari di Excel, depan notebook setiap hari lah, depan komputer, terkait ini semua, untuk otak-atik nggak jelas, biarkan RPA bekerja. Wah, Pak, mahal amat bangun sistem. Bangun sistem awal mahal, tapi kontribusinya next buat Anda bekerja di memikirkan sebagai business partner itu lebih baik daripada Anda tidak sama sekali, teman-teman. Bagaimana Anda melakukannya? Ini benefit dari HR Analytics yang Anda bisa lakukan use case-nya seperti ini. Biasanya ini yang paling ribet setiap hari sebagai SR. Nggak bisa sebagai SRBP, teman-teman. SR malah personalia arahnya. Ngurusin time attendance lah, exit management lah, report analysis lah, employee data management, bla 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 ini. Biarkan RPA bekerja, teman-teman. Buat automatically buat Anda jadi setiap hari cuma mantengin dashboard. Temu, oke, apa yang saya lakukan? Solving di problem yang ada ini, jret dari dashboard tersebut, solve, Anda bisa menentukan strategi berikutnya. That's a SRBP sejati. Oke, teman-teman. Automatic benefit software, saya rasa ini teman-teman nggak banyak ini. Oke, itu dari saya teman-teman. Saya stop screen. Jadi intinya bagaimana, ini sih saya mainnya ke mikro ya teman-teman, tadi makro sudah semua. Bagaimana kita menjalankan seorang SR sejati agar kita menjadi new business model, new role model baru sebagai seorang SR2P. Oke, teman-teman, itu dari saya. Silakan saya open diskusi, kita open, biar kita bisa menemukan solusi terbaik di 2023 ini. Bahwa SR siap dengan organisasi, gandeng organisasi, nggak perlu takut resesi. Resesi adalah suatu challenge, opportunity buat kita. Ini loh, trik kita baru. Kenapa? Saya share sedikit. Manajemen dari tahun 2022 awal dia menyatakan, waduh berat nih krisis 23 nih. Kita mau gimana, Rin? Agustus sempat gembor-gembor, kita harus mengurangi efisiensi orang. Saya bilang, Pak, saya sebagai seorang SR paling anti ngurangin orang. Saya coba dengan cara yang berbeda. Kalau Bapak ngurangin orang harus saving berapa? Kalau saya ngurangin orang sekitar 1.000 orang, berarti kita bisa saving sekitar hampir 4M, Rin. Oke, saya akan ngurangin dengan cara berbeda tanpa ngurangin orang 4M dengan cara yang berbeda. Berhasil? Berhasil. Akhir Desember ini saya presentate ke manajemen kita dengan SRBP dengan konsep yang tadi, kita combine dengan ESG program di cara yang berbeda, kita bisa saving cost, berikan ke mereka kontribusi sebesar 7,7 M, jadi manajemen per kemarin mereka ketok palu. Oke, tahun depan kita, dan mulai hari ini kita nggak ngurangin orang. Thank you Rito, Anda sebagai business partner bisa buka paradigma kita, nggak hanya orang yang harus kita kurangi, tapi orang kita berdayakan untuk mereka bisa lebih baik lagi. Itu dari saya teman-teman, yang bisa saya share di HR Outlook hari ini. Thank you. Silakan yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Sudah cukup jelas materinya Pak Rinto ini luar biasa nih ya. Ada 50-an slide ya. Nah, sebenarnya sudah dari tahun 2020 ya Pak Rinto ya, kita mengadakan pelatihan-pelatihan yang berbau ya.
continuous improvement. Tapi, nah ini sayang sekali. Ya, tadi terakhir Pak Rinto bilang, ya, dengan mengupayakan ini itu di perusahaan bisa lebih baik lagi, bisa nggak ngurangin orang. Nah, seharusnya itu yang kita lakukan sebagai HR. Nah, ya kita harus kuat ya di praktek Lean. Nah, ini pelatihan-pelatihan kita sempat stuck nih ya, karena teman-teman kurang mau ya. Coba nanti di 2023 kita adakan lagi ya. Semoga teman-teman mau belajar ya, karena Lean ini cukup sulit ya. Materinya pun seperti tadi yang di share Pak Rinto itu bukan materi yang ringan, itu materi yang berat ya. Makanya harus